Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita membahas tentang desain penelitian kuantitatif. Tema ini adalah lanjutan dari tema sebelumnya. Baik, sebelum kita mendalami tentang desain penelitian kuantitatif, sebelumnya kita perlu tahu tentang apa itu desain penelitian. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian ini juga dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset atau penelitian. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir. Baik, berikutnya, masalah pada sebuah penelitian nantinya akan menentukan jenis desain apa yang cocok untuk dipilih dalam hal mengatasi masalah tersebut. Desain penelitian kuantitatif ini disusun secara rinci, spesifik, dan jelas. Desain metode penelitian kuantitatif ditentukan sejak awal secara mantap dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Baik, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa ciri khas dari penelitian kuantitatif itu desainnya konsisten dari awal sampai akhir. Tetapi kalau untuk penelitian kualitatif bisa terjadi perubahan pada saat proses penelitian berlangsung. Tapi kalau untuk kuantitatif desainnya tetap dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Desain yang pertama adalah desain penelitian deskriptif. Desain penelitian kuantitatif deskriptif ini adalah desain penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran, keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Desain penelitian ini dapat mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih. Yang lebih ini adalah yang variabel independen bebasnya. Bisa lebih dari satu, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya, penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri, tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain, seperti halnya penelitian eksperimen, korelasi, komparasi. Jadi hanya meneliti variabel itu sendiri. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan survei. Baik, berikutnya adalah prosedur penelitian kuantitatif deskriptif. Ini urutannya ya. Yang pertama di sini mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, kita perlu membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Masalahnya apa jelas di sini. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan kita. 5. Kita perlu menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen, pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Yang terakhir, kita membuat laporan penelitian. Baik, ini adalah prosedur untuk penelitian kuantitatif deskriptif. Desain yang kedua adalah desain penelitian korelasi. Desain penelitian korelasi ini merupakan desain penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel.
Adanya korelasi antara dua variabel atau lebih tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Korelasi negatif berarti nilai yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasi negatif berarti nilai yang tinggi dalam satu variabel berhubungan dengan nilai yang rendah dalam variabel lain. Jadi kalau korelasi positif sebanding yang satu variabel tinggi, variabel lainnya tinggi. Kalau korelasinya negatif berarti satu variabel ini hubungannya yang satu tinggi, yang satunya rendah, berbanding terbalik. Jadi nanti korelasinya negatif. Baik, berikutnya. Ciri-ciri penelitian korelasi. Di sini ada beberapa cirinya. Yang pertama adalah penelitian korelasional tepat digunakan apabila variabel yang diteliti kompleks dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak pula bisa dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus saling hubungannya dan dalam latar realistik atau realistic setting. Mengingat instrumen utama penelitian korelasional adalah angket, maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk melatih beberapa variabel sekaligus. Di samping itu, instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas. Jadi penelitian korelasi ini bisa satu angket itu memuat beberapa variabel sekaligus, memuat beberapa pertanyaan yang di dalamnya mewakili variabel yang kita teliti. Dan kita bisa sebar dalam waktu yang terbatas dengan cakupan yang luas. Kemudian yang ketiga, hasil yang diperoleh adalah kadar atau degree hubungan. Jadi nanti hasil akhirnya adalah berapa besar hubungannya, apakah kuat, sedang, atau lemah. Baik, berikut ini adalah prosedur penelitian korelasi. Prosedurnya apa saja? Yang pertama, pilih dan rumuskan masalah yang akan diteliti. Kedua, lakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada atau yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, identifikasi ubahan atau di sini variabel yang relevan untuk diteliti. Yang keempat, tentukan sampel, susun dan pilih instrumen yang cocok serta tentukan pula teknik analisis datanya. Jadi kalau misalkan penelitian korelasi, nanti analisis datanya pakai yang statistik korelasi. Kelima, kumpulkan data. 6. Kita analisis data yang kita peroleh, kemudian kita memberikan interpretasi atau memberikan makna dari analisis data tersebut. Jadi tidak sekedar angka-angka, tapi kita juga bisa mengartikan apakah ada hubungan, hubungannya seperti apa, kita jelaskan. Ketujuh, susun laporan penelitian. Baik, itu tentang penelitian korelasi. Kemudian desain yang ketiga adalah desain penelitian komparasi. Desain penelitian komparasi adalah desain penelitian yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian ini sifatnya membandingkan yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang kita teliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparasi biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel tertentu. Biasanya itu yang sebenarnya itu variabelnya satu, kita bandingkan dua kelompok yang berbeda, dua atau lebih. Baik, desain komparasi ini bersifat ex post facto, yang artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. Ex post facto merupakan penelitian empiris yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebasnya secara langsung,
karena variabel bebas tersebut sudah terjadi di masa lampau atau karena variabel bebas pada dasarnya tidak bisa dimanipulasi. Peneliti tidak memberikan pelakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat antar variabelnya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kausal komparatif. Jadi di sini peneliti tidak memberikan perlakuan apapun dan juga tidak meneliti hubungan sebab akibat antar variabel, hanya ingin meneliti membandingkan di antara berapa kelompok ini untuk variabel tersebut ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Jadi dengan komparasi, membandingkan variabel yang sama pada kelompok yang berbeda. Baik, berikutnya adalah ciri-ciri penelitian komparasi. Di sini ada dua ciri diantaranya. Yang pertama, kita tidak memungkinkan untuk melakukan metode eksperimental yang dianggap lebih kuat. Kita hanya mampu membandingkan dua kelompok ini pada variabel tertentu. Kemudian yang kedua, apabila penelitian tidak mungkin mengontrol, memilih, dan memanipulasi faktor yang penting dalam mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi kita tidak bisa mencari hubungan sebab akibatnya, kita hanya bisa membandingkan dua kelompok atau lebih ini ada tidaknya perbedaan dari suatu variabel tertentu. Baik, berikutnya adalah prosedur penelitian komparasi. Prosedur yang pertama adalah kita perlu menentukan masalah penelitian kita. Yang kedua, kita perlu menentukan kelompok yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Peneliti harus menentukan kelompok yang seperti apa yang akan diteliti disesuaikan dengan isu atau masalah yang kita angkat. Yang ketiga, pemilihan kelompok pembanding. Setelah memperoleh kelompok yang akan diteliti, langkah berikutnya kita perlu memilih kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik yang membedakan dengan kelompok penelitian. Kelompok ini harus dideskripsikan secara jelas dan didefinisikan secara operasional untuk masing-masing kelompok yang mewakili populasi yang berbeda. Tidak lupa, kita perlu untuk mengontrol variabel ekstra guna membantu menjamin kesamaan dua kelompok. Maksudnya apa? Ada variabel ekstra di sini. Jadi ketika kita memilih kelompok yang lain, kita perlu menjamin bahwa kedua kelompok ini memiliki kesamaan karakteristik. Misalkan kita akan membandingkan dua sekolah. Kalau bisa memiliki karakteristik yang sama. Pertama kita milih kelompok yang diteliti, kelompok pembandingnya misalkan kita variabel ekstranya adalah akreditasinya sama, misalkan antara dua sekolah ini. Jangan sampai kita membandingkan dua sekolah tetapi yang satu sekolahnya baik, yang satu sedang atau kurang. Ini jadi tidak seimbang. Kalau bisa ada variabel ekstra yang menjamin kesamaan karakteristik kedua kelompok atau lebih. Yang keempat, langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk penelitian komparasi, untuk penelitian korelasi dan jenis penelitian survei dan yang lainnya itu perlu persyaratan validitas dan reliabilitas untuk alat pengumpul datanya. Yang kelima, analisis data. Analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata, misalkan simpangan baku, kemudian dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial, pakai uji statistik. Teknik yang dapat digunakan sebagai analisis data dalam penelitian komparatif diantaranya adalah yang pertama, apabila datanya berbentuk nominal. Ini sudah kita pelajari skala nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi kalau misalkan data yang kita bandingkan itu jenisnya skala nominal, kita menggunakan statistiknya adalah binomial dan chi kuadrat, satu sampel. Apabila data yang kita peroleh berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik rantes. Yang ketiga, apabila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan tes satu sampel, t-test, uji T. Baik, itu adalah penelitian komparasi.
Berikutnya adalah desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen adalah desain penelitian di mana peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel. Peneliti menerapkan suatu cara yang dapat mempengaruhi variabel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan sebab akibat yang dipengaruhi oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Saat melakukan penelitian, seorang peneliti membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya dengan perlakuan berbeda. Jadi kita memberikan perlakuan. Itu adalah ciri khas dari desain penelitian eksperimen. Karakteristik desain penelitian eksperimen, penelitian eksperimen memiliki 4 faktor utama, yaitu adanya hipotesis, variabel independen atau bebas, variabel dependen atau terikat, dan subjek penelitian kita. Hipotesis dalam penelitian ini didapatkan melalui kesimpulan pertama yang dilakukan seorang peneliti sebelum melakukan penelitian. Kemudian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni variabel eksperimental dan variabel non-eksperimental. Variabel eksperimental ditetapkan secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan variabel non-eksperimental dilakukan sesuai situasi yang alami. Jadi yang satu variabel eksperimental disesuaikan dengan tujuan penelitian kita apa, variabel non-eksperimental dilakukan dengan situasi alami. Misalkan yang satu pembelajarannya dengan menggunakan kontekstual, yang satu pembelajarannya biasa, sesuai situasi alami, tidak ada perlakuan apapun secara khusus. Baik, ternyata di dalam desain eksperimen ini ada beberapa jenis atau macam-macam. Yang pertama, pre-experimental design atau non-design. Hasil eksperimen di mana variabel dependen atau terikat tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen, tapi juga faktor lain. Sebab tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak random. Jadi dilakukan pemilihan kelompok penelitian di sini tidak random, tidak ada variabel kontrol. Jadi kita akan melakukan atau memberikan perlakuan hanya pada satu kelompok saja, tidak ada kelompok pembanding. Ini pre-experimental design. Jenisnya itu ada one shot case study. Desainnya adalah X di sini adalah diberikan perlakuan, satu kelompok diberikan perlakuan, kemudian langsung diberikan di sini adalah simbol tes akhir. Jadi tidak ada tes awal, tapi diberikan perlakuan, kemudian berikan tes akhir. Ini jenis yang pertama. Satu kelompok saja, tidak random. Kita menentukan langsung. Kemudian, jenis yang kedua, one group pretest post-test. Maksudnya apa? Kita memilih kelompok penelitian, kita berikan perlakuan, tapi sebelum diberikan perlakuan ada O1. O1 ini diberikan pretest, X itu diberikan perlakuan, O2 itu diberikan post-test atau tes akhir. Jadi ada tes awal, tes akhir. Nanti kita bandingkan tes awalnya seperti apa, setelah perlakuan tes akhirnya seperti apa. Baik, kemudian yang jenis yang ketiga adalah intake group comparison. Di sini adalah kita memilih dua kelompok. Di sini yang jenis ketiga lebih baik dibanding jenis sebelumnya. Karena apa? Karena ada kelompok pembandingnya. Ini ada dua kelompok. Yang pertama ada XO1. X itu adalah diberikan perlakuan, kemudian diberikan tes akhir. Kelompok yang kedua tidak diberikan perlakuan khusus, kemudian diberikan tes akhir. Maksud dari tidak diberikan perlakuan khusus seperti apa? Misalkan, kita akan memberikan perlakuan berupa pembelajaran secara khusus. Kita memilih dua kelompok, satu kelompok pakai pembelajaran kontekstual, itu sebagai X atau perlakuan,
Kelompok yang kedua tidak diberikan perlakuan secara khusus. Artinya apa? Pembelajaran berlangsung seperti biasa. Kemudian diberikan tes akhir. Nanti kita akan lihat masing-masing dari kelompok ini tes akhirnya seperti apa. Desain bentuk ini validitas internal penelitiannya rendah karena variabel luar yang berpengaruh dan sulit itu tidak bisa kita kontrol. Maksudnya apa? Jadi kita tidak ada pretest untuk jenis yang pertama dan yang kedua, kita tidak bisa menjamin apakah kelompok ini tes awalnya atau kemampuan awalnya itu sudah ada atau belum. Jangan-jangan dia sudah ada pengetahuan yang baik, kemudian diberi perlakuan, kemudian diberikan tes akhir sebenarnya tidak ada pengaruh apapun misalkan. Jadi di sini rendah karena kita tidak mengontrol variabel yang lain. Baik, berikutnya jenis yang kedua, true experimental design. Desain ini peneliti dapat mengontrol variabel luar, validitas internalnya tinggi, kelompok eksperimen dan kontrol dipilih secara random. Jenis yang pertama di sini adalah post-test only control design. Pengaruh perlakuan dua kelompok dengan menguji perbedaan O1 dan O2. O1 itu tes akhir untuk kelompok eksperimen, O2 itu tes akhir untuk kelompok kelas kontrol. Di sini R itu adalah kelas dipilih secara random, secara acak. Jadi ciri khas dari kelas yang kita pilih atau sampel yang kita pilih secara random itu sampel ini punya karakteristik yang heterogen, kemudian semua memiliki kemungkinan untuk dipilih menjadi sampel. Bahkan di sini R itu R yang pertama itu berarti kelas random yang pertama kita milih secara acak, R yang kedua kita milih random kelas pembelajaran biasa misalkan kalau dalam pendidikan. Kita contohkan, misalkan di sebuah sekolah kelas 3 kita akan meneliti di kelas 3. Kelas 3 itu kelas paralelnya ada 8. Kalau random berarti kita memilih secara acak dari ke-8 kelas itu mana akan dijadikan kelas eksperimen dan mana yang akan dijadikan kelas kontrol. Setelah dipilih dua kelas tersebut, satu kelas diberikan perlakuan, misalkan pembelajaran kontekstual, setelah perlakuan itu kita berikan tes akhir. Kelas satunya, kita tidak diberikan perlakuan khusus, pembelajaran berlangsung seperti biasa, kemudian setelah itu kita berikan tes akhir. Nanti tes akhir dari dua kelompok ini kita bandingkan hasilnya, mana yang lebih bagus, ada pengaruh tidak, dan seterusnya. Jadi seperti itu post-test only control design. Jadi hanya post-test only, tes akhir saja. Jenis yang kedua adalah pre-test post-test control group design. Jadi meningkat di jenis yang kedua ini, dua kelompok diberi pre-test atau tes awal bahwa kondisi awal sama. Untuk menjamin bahwa kondisi awalnya itu sama, startnya sama. Jadi kita berikan tes awal pada dua kelompok, kita lihat hasilnya, rata-ratanya, dan seterusnya. Oh, ternyata dua kelas ini memiliki karakteristik yang sama, pengetahuan awal yang sama, jadi startnya sama. Oke, jadi adil. Kemudian yang satu berikan perlakuan, yang satu tidak diberikan perlakuan. Nanti akan dilihat hasil akhirnya bagaimana. Karena di sini ada pretest yang menjamin bahwa dua kelompok itu pengetahuan awalnya sama, adil. Jadi dua kelompok ini. Nanti tes akhirnya kita akan lihat mana yang lebih bagus ini karena dari tes awal ini dua kelompok ini awal-awalnya sama. Yang satu pakai pembelajaran kontekstual, yang satu pakai pembelajaran biasa. Itu adalah pretest, post-test, control, group design. Kemudian jenis yang ketiga untuk eksperimen. Ini adalah factorial design. Modifikasi dari true experimental design dengan ditambahkan variabel moderator, variabel yang mempengaruhi perlakuan. Misalkan di sini O1, O3, O5, O7 adalah pretest, tes awal, O2, O4, O6, O8 itu adalah tes akhir. Kemudian kita memilih moderatornya adalah variabel moderatornya adalah jenis kelamin.
Y1 untuk laki-laki, Y2 perempuan. Baik, 4 kelompok dipilih. Kelompok eksperimen 1 pada laki-laki, kelompok eksperimen 3 pada perempuan. Jika setelah diberikan perlakuan atau X di sini hasilnya berbeda, maka penyebab utamanya bukan X tapi bisa variabel moderator. Misalkan kita membandingkan 4 kelompok di sini, kemudian variabel moderatornya jenis kelamin kita bedakan nantinya ketika diberlakukan yang kelompok pertama kita berikan pretest. Kemudian kita kasih perlakuan. Kita lihat bagaimana hasil dari siswa laki-laki. Kemudian kasih tes akhir. Kelompok kedua kita berikan tes awal. Kemudian kita berikan pembelajaran biasa. Kita lihat siswa laki-laki. Kemudian kita berikan tes akhir. Kelompok ketiga, kita berikan tes awal, kita berikan perlakuan, kita lihat siswa perempuan, kita berikan tes akhir. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat, itu kita berikan tes awal, kita tidak berikan perlakuan apapun atau di sini pembelajaran biasa. Kemudian kita lihat siswa perempuan, berikan tes akhir. Nanti berarti ada 4 kelompok data di mana data laki-laki yang pakai eksperimen dan laki-laki yang tidak pakai eksperimen atau pembelajaran biasa, kemudian kelompok perempuan yang diberikan perlakuan atau eksperimen, dan kelompok perempuan yang tidak diberikan perlakuan. Nanti dibandingkan nih hasilnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kelompok yang diberikan perlakuannya hasilnya berbeda, bisa saja nanti dipengaruhi oleh variabel moderator. Baik, jadi desain eksperimen yang keempat adalah kuasi eksperimental design. Kuasi di sini adalah semu. Desain ini digunakan karena kesulitan mencari kelompok kontrol. Di sini jenis yang pertama adalah time series design. Jadi hanya satu kelompok saja kita berikan perlakuan. Tetapi di sini O1, O2, O3, O4 adalah 4 kali pretest. Kemudian setelah diberikan perlakuan, kita berikan tes akhir. Di sini adalah O5, O6, O7, O8 adalah tes akhir. Kenapa dilakukan berulang kali tes awal, berulang kali tes akhir? Kita ingin melihat konsistensi hasil dari tes awal. Diberikan tes awal yang pertama, hasilnya seperti apa, kita simpan. Berikan tes awal yang kedua, hasilnya serupa. Hasil tes awal yang ketiga dan keempat ternyata serupa. Oh, berarti ini konsisten tes awalnya, pengetahuan awalnya seperti ini. Kemudian diberikan perlakuan. Setelah perlakuan diberikan, berikan tes akhir 4 kali. Yang pertama seperti apa, kedua tes akhir seperti apa, kita lihat, oh ternyata sama juga antara tes akhir ini sampai yang keempat sama, kemudian konsistensi antara tes awal, tes akhir ini kita bandingkan. Kalau sudah konsisten berarti itu memang kalau ada perbedaan berarti ada pengaruh dari perlakuan, tetapi kalau misalkan hasil tes awal yang 4 kali dan tes akhir yang 4 kali itu hasilnya sama, berarti perlakuan tidak mempengaruhi pembelajaran atau perlakuan yang kita berikan. Tidak berpengaruh pada siswa. Jenis yang kedua adalah non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Pada desain ini bedanya adalah kelompok tidak dipilih secara random. Jadi di sini ada 2 kelompok, kita pilih 2 kelompok ini. Jadi kalau misalkan ada 8 kelas paralel, kita mau penelitian 2 kelas, kita mau pilih 2 kelas itu, tidak dipilih secara acak. Misalkan dengan pertimbangan guru yang menyatakan, oh ini kelas yang pertama dan yang kedua ini siswa aktif. Jadi silakan bisa dilakukan yang satu eksperimen, yang satu pembelajaran biasa. Karena seperti itu. Jadi ada pertimbangan khusus. Atau mungkin 2 kelas ini memiliki karakteristik yang sama. Jadi ditentukan oleh guru, kita bisa memilih kelompok ini sebagai kelompok penelitian kita. Jadi tidak random. Baik. Berikutnya adalah
Prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, kita perlu melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. Kedua, kita perlu mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian kita. Ketiga, merumuskan hipotesis penelitian kita. Keempat, menentukan variabel bebas dan variabel terikat, yakni variabel yang akan diukur perubahannya setelah adanya intervensi atau perlakuan. Yang kelima, kita memilih desain atau model eksperimen yang akan kita gunakan. Keenam, kita menentukan sampel. Ketujuh, menyusun alat ukur. Baik, yang kedelapan, menyusun outline prosedur pengumpulan data. Kesembilan, kita menyusun hipotesis statistik sebelum dilakukan uji. Ke-10, melakukan pengumpulan data tahap pertama, tes awal. Ke-11, melakukan eksperimen atau percobaan. Ke-12, mengumpulkan data tahap kedua, di sini adalah tes akhir. Ke-13, mengolah dan menganalisis data. Terakhir, kita bisa menyusun laporan. Baik, mahasiswa semua, itu adalah desain-desain yang bisa kita gunakan dalam penelitian kuantitatif. Silakan memilih desain mana yang cocok untuk masalah penelitian yang kita angkat. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.